Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ISO cost, optimalisasi produk, dan peningkatan teknologi. Next. Ini adalah anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan Niko Cahya Ramadan, Mutiara Abdi, Ani Septian, Hanung Faini, dan Olivia Karuna Topi. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Fani atas kesempatannya. ISOCOS adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari dua input yang mempunyai biaya sama. Konsep ISOCOS itu ada penggunaan dua faktor produksi memberikan biaya yang sama meskipun output yang dihasilkan belum tentu sama. Misalkan biaya akan sama walau tenaga kerja X1 dan mesin X1 berubah komposisi menjadi tenaga kerja X2 dan mesin X2. Next slide. Nah, di sini ada kurva ISOCOS yang di bagian putih itu garis kurva ISOCOS adalah garis anggaran yang menggambarkan biaya untuk kombinasi penggunaan dua jenis input. Sehingga kemiringan garis kurva ISOCOS yang di atas menggambarkan rasio penggunaan biaya untuk kombinasi penggunaan dua jenis input produksi. Dan kedua ada kurva anggaran produksi ISOCOS. I1 menggambarkan kombinasi penggunaan input berupa mesin dan tenaga kerja yang mempunyai biaya atau anggaran yang sama. I bukan merupakan sumbu tenaga kerja, tetapi simbol garis ISOCOS yang miring, kemiringannya tergantung pada kombinasi tenaga kerja dan modalnya. Kemudian, pada gambar A digambarkan adanya perubahan garis ISOCOS. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan harga input. Kurva ISOCOS pada gambar A terjadi penurunan biaya input. Perubahan kemiringan kurva ISOCOS pada bagian tenaga kerja dari I1 ke I2 menunjukkan bahwa perubahan tersebut mendorong penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Anggap saja harga tenaga kerja atau upah lebih murah, sehingga jumlah tenaga kerja ditambah. Begitu pula juga ditunjukkan pada I3. Kemudian, pada gambar B terlihat pada 3 kurva ISOCOS, yaitu ada I1, I2, I3. Pada gambar ini diilustrasikan terjadi perubahan kemampuan anggaran. Misalkan, kurva anggaran ISOCOS pada I1, lalu terjadi penambahan kemampuan anggaran. Misalkan, perusahaan penambahan dana atau investasi, sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin atau modal atau mengupah tenaga kerja bertambah. Pergeseran kurva ISOCOS akan terjadi dari I1 ke I2. Bila anggaran perusahaan ditambah lagi, maka garis ISOCOS akan berubah menjadi ke I3. Masuk ke optimalisasi produk dan peningkatan teknologi. Optimalisasi produk dalam masalah ekonomi dan industri bisa berarti memaksimalkan atau meminimumkan suatu fungsi. Misalkan, optimasi dari produksi adalah produksi yang maksimum, tetapi optimasi dari cost adalah cost yang minimum. Kadang fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan mempunyai kendala. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam fungsi ini yaitu metode Lagrange. Metode Lagrange merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan menyelesaikan masalah optimasi dalam kendala persamaan. Inti dari metode ini adalah mengubah titik ekstrim terkendala menjadi persoalan titik ekstrim bebas kendala, sehingga dengan metode ini didapat solusi untuk memperoleh keuntungan maksimum. Baik, selanjutnya ada peningkatan teknologi. Secara sederhana, teori pertumbuhan klasik yang dipopulerkan oleh Solow yang menyatakan bahwa faktor produksi tenaga kerja dan kapital merupakan faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor produksi lain yang berpengaruh terhadap produksi ditentukan oleh TFP yang sering dinyatakan sebagai ukuran kemajuan teknologi atau technological progress. Selanjutnya, teori pertumbuhan neoklasik awal memiliki asumsi sederhana, yaitu tidak adanya kemajuan teknologi. Fungsi produksi atau Y hanya ditentukan oleh faktor produksi tenaga kerja atau L dan kapital atau K. Next.
Namun, Robert M. Solow dalam Monkey telah menemukan perubahan teknologi yang di dalamnya dalam huruf A dalam fungsi produksi, di mana perubahan tersebut juga mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Jadi perubahan teknologi mempengaruhi fungsi produksi, karena teknologi produksi yang ada menentukan beberapa banyak output di produksi dan jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Persamaan menggandakan tingkat teknologi terbaru atau TFP adalah sebagai berikut. Y sama dengan AF dalam kurung LK. Simbol A itu menunjukkan ukuran tingkat penggunaan teknologi atau TFP. Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya diakibatkan oleh peningkatan tenaga kerja dan kapital, tetapi juga oleh kenaikan TFP. Oke, selanjutnya contoh soal. Itu yang pertama ini yang diketahui X1 dan X2. Yang X1 itu yang pertama 80, 72, 56, 50, 46, 38, 26, 16, 9, dan 10. Sedangkan X2 itu 0, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, dan 22. Lalu delta X ini, X1 ini dapat dari mana? Dapat dari 72 dikurangi yang sebelumnya 80. Jadi dapatkan min 8. Dan seterusnya. Selanjutnya delta X2 itu dapat dari mana? Dapat dari 4 dikurangi sebelumnya, yaitu 4. Lalu selanjutnya itu delta X1 per delta X2 atau sama dengan MPP 1 per MPP 2 atau sama dengan PX1 PX2, yakni min 2 ini dapat dari mana? Dapat dari min 8 dibagi 4. Oke. Yang tadi itu diketahui dan ditanyakan, carikan kombinasi input yang biayanya termurah bila input sebagai berikut. PX itu artinya biaya pada suatu barang. PX 1 yang nomor 1 itu diketahui 16, sedangkan PX2 itu diketahui 4. Selanjutnya yang kedua, PX1-nya diketahui 0,75 dan PX2-nya diketahui 0,25. Sedangkan PX yang ketiga, PX1-nya 14 dan PX2-nya diketahui 4. Next. Oke, jawabannya yaitu syarat optimal yaitu sama dengan negatif MPP 1 atau dikatakan MPP X1 per MPP 2 atau MPP X2 itu sama dengan negatif PX1 per PX2. Oke, maka jawabannya yaitu PX1 sama dengan 16 yang diketahui tadi dan PX2-nya 4. Maka optimalnya saat ini yaitu min PX1 per PX2 dengan min 16 per 4. Maka diketahui jawabannya min 4. Maka dicocokkanlah dari yang di atas tadi yang diketahui min 4 itu berapa. Jadi yang dapat min 4 yaitu saat X1-nya sama dengan 38 dan X2-nya 16. Begitu selanjutnya. Next. Selanjutnya ada contoh soal tentang isokos. Contoh soalnya itu yang pertama, pada perusahaan makmur rezeki, proses produksinya memerlukan 2 input, yaitu modal dengan lambang K atau capital dan tenaga kerja atau labor. Upah tenaga kerja pada perusahaan tersebut adalah 4 juta per tenaga kerja dan biaya modal sebesar 8 juta per unitnya. Sedangkan jumlah dana yang tersedia sebesar 160 juta. Pertanyaannya, buatlah persamaan dan kurva isokos pada suatu proses produksi perusahaan tersebut. Next slide. Diketahui tadi PL-nya 4 juta, PK 8 juta, C atau modalnya itu 160 juta.
Pertanyaannya persamaan dan kurva isokos. Nah, pertama itu kita mencari persamaan fungsi isokos. Dari rumus C sama dengan PL dikali L ditambah PK dikali K sama dengan terus sama dengan 160, itu C-nya dimasukin, PL-nya 4 dikali L jadi 4L ditambah PK-nya 8 dikali K jadi 8K. Kemudian dipindahin 4L sama dengan 160 min 8K, L sama dengan 160 min 8K per 4, dan persamaan pertama itu dapat L sama dengan 40 min 2K. Next slide. Kemudian menentukan jumlah K fungsi isokos. Yang pertama tadi persamaan untuk L-nya. Kemudian kan dari tadi udah dapat 160 sama dengan 4L plus 8K, kemudian ini 8K-nya yang dipindahin, jadi 8K sama dengan 160 dikurang 4L, K sama dengan 160 min 4L dibagi 8, K-nya sama dengan 20 dikurang 0,5L. Kemudian kita membuat kurva dari fungsi isokosnya. Itu dengan cara menentukan titik akhir kurva curve and point. Untuk titik akhir 1 pada K sama dengan 0 dan titik akhir 2 pada L sama dengan 0. Yang pertama dulu kita buat titik 1 dengan K sama dengan 0. Berdasar persamaan yang pertama tadi 160 dikurang 4L tambah 8K. Kemudian 160 dikurang 4L dan K-nya itu dimasukin 0. Jadi 160 sama dengan 4L. L-nya didapat 40. Ya, maka titik akhir 1 pada kurva isokos ini 40,0. Yang next selanjutnya. Kemudian kita buat titik 2 dengan L sama dengan 0. Berdasar persamaan tadi lagi, jadi 160 dikurang 4L tambah 8K, kemudian dimasukin L-nya sama dengan 0, berarti K-nya didapat 20 dan titik akhir 2-nya 0,20. Dan di sini terdapat gambar dari kurvanya juga. Selanjutnya contoh soal optimalisasi produksi, yaitu di mana fungsi tujuan atau minimalisasi sama dengan B sama dengan 2M plus 4T. Dengan fungsi kendala, yaitu 84 sama dengan 5M pangkat setengah dan T pangkat setengah. Jika dijadikan 0, maka 84 dikurang 5M pangkat setengah dan T pangkat setengah. Terus untuk mencari soal di atas, maka menggunakan rumus Lagrange, di mana L sama dengan 2M plus 4T dalam kurung ditambah 1 dikali 884 dikurang 5M pangkat setengah dan T pangkat setengah. Ditemukan bahwa M sama dengan 250, T sama dengan setengah M, di mana T jika dimasukkan nilai M maka hasilnya 125. Nah, untuk nilai akhir yaitu B, di mana 2M ditambah 4T, dimasukkan nilai M dan dimasukkan nilai T, maka hasil B adalah 1000. Berikut referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.